Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama lengkap saya Wilhelmi Nanau, biasa disapa Una. Saya sekarang duduk di semester 3 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Langsung saja kita masuk pada yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Yang berikutnya, bunyi hukum permintaan. Bunyinya, jika harga satu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Yang berikutnya, kita akan belajar tentang rumus permintaan atau yang biasa disimbol dengan KIDE. Rumusnya, P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Keterangan di sini, P sama dengan harga produk, P1 sama dengan harga awal, P2 sama dengan harga terubah, Q sama dengan jumlah produk, Q1 sama dengan jumlah awal, Q2 sama dengan jumlah terubah. Untuk memahami lebih lanjut, kita masuk saja pada latihan soal. Jadi di sini diketahui P1 di sini Rp10.000, P2 sama dengan Rp8.000, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 16. Ditanya fungsi permintaan atau disimbol dengan KIDE. Penyelesaiannya, P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Jadi kita langsung kasih masuk angka saja. P di sini belum diketahui, jadi kita tetap tulis saja P. P dikurangi P1 10.000 bagi P2 8.000 kurang Q1-nya 10.000 sama dengan Q di sini juga belum diketahui. Jadi kita tetap tulis saja Q. Q dikurangi Q1 sama dengan 10 per Q2-nya 16. Q2 kurang Q1-nya sama dengan 10. Jadi P kurang 10.000 bagi min 2.000. Jadi min 2.000 ini hasilnya dari 8.000 kurang 10.000. Sama dengan Q kurang 10 bagi 6. Jadi 6 ini hasilnya dari 16 dikurang 10. Min 2.000 Q tambah 20.000 sama dengan 6P kurang 60.000. Min 2.000 Q sama dengan 6P dikurangi 60.000 dikurang 20.000. Jadi min 20.000 ini sudah dipindah ruas. Di sini plus 20.000. Jadi jika dipindah ruas, maka tandanya tentu saja akan berubah. Jadi di sini plus, kalau dipindah ke sini, kalau pindah ruas tadi ini tandanya akan berubah, hasilnya min 20.000. Min 2.000 Q sama dengan 6P dibagi 80.000. Jadi 80.000 ini hasilnya dari 60.000 dikurang 20.000. Jadi hasilnya 80.000. Q sama dengan 6P dikurang 80.000 bagi min 2.000. Q sama dengan min 0,03P tambah 40. Jadi hasil di sini
belum benar karena untuk mencari fungsi permintaan tandanya harus negatif. Jadi kita bisa sama-sama lihat di sini ini tandanya masih positif. Jadi kita harus merubah bentuk ini ke dalam bentuk negatif. Jadi caranya Q sama dengan 40. Ini sudah kita pindah ruas ke sini, jadi hasilnya akan berubah, tandanya akan berubah menjadi negatif. Jadi 40 dikurang 0,03P. Jadi hasilnya sudah benar, hasilnya min. Jadi rumus permintaan itu, maaf, jadi untuk mencari fungsi permintaan tandanya negatif. Jadi ini sudah benar. Yang berikutnya kita masuk pada penawaran. Jadi, pengertian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Jadi, kita masuk pada bunyi hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran ialah jika harga suatu barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Yang berikutnya kita masuk pada rumus penawaran atau biasa disimbol dengan QS. Jadi rumusnya sama dengan rumus permintaan. Yang membedakan di sini ialah tanda. Kalau untuk menghitung rumus permintaan, kalau untuk menghitung permintaan tandanya min, dan untuk menghitung penawaran tandanya pos. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut kita masuk saja pada contoh soal. Jadi di sini sudah diketahui P1 di sini 40, P2 sama dengan 60, Q1 di sini sama dengan 10, dan Q2 sama dengan 20. Jadi ditanya fungsi penawaran atau disimbol dengan QS. Kita masuk saja pada penyelesaian. P dikurang P1 sama dengan P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P kurang P1 di sini 40 per P2 60 dikurangi P1 sama dengan 40 sama dengan Q. Q di sini juga belum diketahui, jadi kita tetap tulis Q. Begitupun juga P. P tadi belum diketahui, jadi kita tetap tulis P. Jadi Q dikurang Q1 di sini sama dengan 10 bagi Q2 sama dengan 20 per Q1 sama dengan 10. P kurang 40 per 20. Jadi 20 ini hasilnya dari 60 dikurangi 40 sama dengan Q kurang 10 bagi 10. Jadi 10 di sini hasilnya dari 20 kurang 10. 20Q kurang 200 sama dengan 10P dikurangi 400. 20Q sama dengan 10P kurang 400 tambah 200. Posisi 200 ini hasilnya dari ini. Ini min 200. Jika dipindah ruas maka tandanya otomatis akan berubah menjadi pos. Jadi di sini pos positif 200. 20Q sama dengan 10P dikurangi 200. Q sama dengan 10P kurang 200 bagi 20. Q sama dengan 0,5P dikurang 10. Jadi di sini belum benar karena untuk mencari fungsi penawaran tandanya harus positif. Jadi di sini masih tanda negatif. Kita akan merubah dia ke dalam bentuk positif. Jadi Q sama dengan min 10 tambah 0,5P.
Jadi itu saja yang dapat saya bagikan dan saya berikan. Minta maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Jadi sekian saja materi pada siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.